Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman YouTube, mungkin dari subscriber saya Bapak Ibu sekalian, yang mana pertanyaan ini masih berkaitan berat dengan amaliyah seseorang ketika berada di padang Arafah. Jadi pertanyaannya ini luar biasa Bapak Ibu. Pak Ustadz, mohon penjelasannya atau pencerahannya, apa benar kalau berdoa di Jabal Rahmah atau di Bukit Kasih Sayang yang berada di padang Arafah itu katanya kalau berdoa di sana cepat dapat jodoh? Itu apa hanya mitos atau fakta Pak Ustadz? Nah, jadi pertanyaannya ini yang masuk ke saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, insya Allah melalui video singkat ini saya akan memperjelas Bapak Ibu, karena masih banyak kadang bukan hanya sekedar jemaah haji, tapi banyak juga jemaah umroh yang bertanya hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Malahan banyak yang beranggapan katanya kalau berdoa di puncaknya gitu kan, di puncak Jabal Rahmah itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cepat dapat jodoh. Baik, saya akan bagi cerita sedikit aja Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bisa diambil kesimpulan daripada cerita yang akan saya sampaikan ini. Pernah satu ketika saya membawa satu rombongan jemaah umroh, itu satu bis, kurang lebih ada 43 jemaah. Di mana di situ Bapak Ibu sekalian, jemaahnya ini saya tidak akan menyebutkan dari daerah mana, cuman hampir satu bis ini Bapak Ibu sekalian, itu hampir satu bis, setiap satu jemaah itu membawa spidol, ya kan, membawa spidol dan foto. Jadi spidolnya itu untuk digunakan nulis-nulis di batu di Jabal Rahmah, sementara fotonya itu dipendam di bawah batu di Jabal Rahmah. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya tanya sama ada mungkin seorang ustadz lah ya di daerahnya, saya tanya, "Ustadz, ini gimana gitu kan? Kok sampai-sampai seperti ini, setiap jemaah membawa spidol, tulis-tulis nama di batu, kemudian bawa foto, jadi dipendam di bawah di selah-selah batu di situ Bapak Ibu." Jawaban si ustadz ini Bapak Ibu simpel ya, "Ustadz, kalau di daerah saya ini punya keyakinan. Jadi punya keyakinan bahwa katanya kalau namanya itu ditulis di mana, di batu itu di Jabal Rahmah, atau fotonya dipendam di situ, itu katanya cepat sampai di situ gitu kan, cepat sampai di lokasi itu, yaitu di Jabal Rahmah. Artinya dia bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji kalau namanya ditulis di batu itu, kemudian fotonya dipendam di bawah batu itu. Jadi bisa berangkat umroh atau berangkat haji Pak Ustadz." Ternyata masih banyak di antara jemaah umroh ataupun jemaah haji yang terkadang memang banyak anggapannya itu salah gitu kan. Banyak yang beranggapan seperti itu gitu. Padahal ada satu hal yang perlu memang betul-betul diketahui oleh para calon jemaah umroh atau para calon jemaah haji, ya kan? Dimana sebetulnya kalau hari-hari biasa, nah ini harus jadi catatan penting dan harus diingat. Kalau hari-hari biasa berdoa di Jabal Rahmah atau di kawasan Arafah, ini sebetulnya tidak ada keutamaannya Bapak Ibu. Loh, kenapa sih Pak Ustadz? Tidak ada keutamaannya gitu kan? Karena padang Arafah ini Bapak Ibu sekalian itu sudah berada di luar batas tanah haram, berada di sebelah tenggara kota Mekah, yang jaraknya dari kota Mekah ini kurang lebih 21 km. Jadi padang Arafah berada di sebelah tenggara kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 21 km. Artinya dia sudah di luar batas tanah haram, sudah tanah halal. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi mengenai berdoa di Jabal Rahmah, apa itu benar cepat dapat jodoh? Menurut saya ini hanya sekedar masukan dan saran dari saya Bapak Ibu sekalian. Kalau hari-hari biasa, sebaiknya berdoa di tempat-tempat yang memang ada anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Salah satu di antaranya misalkan kalau di Mekah, berdoalah di Multazam, berdoa di Hijr Ismail, di Rukun Yamani, dan bisa juga pada saat tawaf setelah melintasi Makom Ibrahim sampai ke sudut Rukun Yamani, itu tempat yang paling mustajab. Jadi kalau memang ada hajat, niat mau dapat jodoh yang soleh atau solehah, monggo silahkan. Jadi dipanjatkan di situ, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ya, kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan saya cepat mendapat jodoh yang soleh, misalkan soleha dan seterusnya. Itu bisa disampaikan pada saat melintasi Makom Ibrahim. Ini mungkin juga sudah saya sampaikan di beberapa video saya, bisa dicek ya. Jadi setelah melintasi Makom Ibrahim, ya kan, sampai ke sudut Rukun Yamani, itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Apalagi bisa masuk di antara pintu Ka'bah dan sudut Hajarul Aswad yang dikenal dengan Multazam. Itu yang betul-betul ada anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-multazamu mawdi'un yustajabu fihi du'a ma da'allahu fihi 'abdun da'watal istijabah. Jadi kata baginda Rasulullah, multazam ini merupakan tempat yang sangat baik dan tempat mustajab untuk berdoa. Jadi tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di multazam yang tidak akan dikabulkan doanya. Semua mesti dikabulkan oleh Allah, dengan catatan kita betul-betul meminta, betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi, masalah Jabal Rahmah, apakah benar kalau berdoa di sana cepat dapat jodoh? Ya jawabannya seperti itu. Kalau hari-hari biasa, Jabal Rahmah maupun Padang Arafah tidak ada keutamaannya. Malahan kalau Bapak Ibu itu berangkat umrah atau berangkat haji, nanti bisa dilihat di puncaknya itu kan, di puncak Jabal Rahmah di Bukit Kasih Sayang itu ada semacam tugu, ya kan, tugu besar dicat putih, kemudian ditempelkan oleh jumhur ulama Arab Saudi. Kita dilarang berbuat fasik, kita dilarang berbuat syirik, ya, dilarang berbuat amalia yang tidak ada anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satu diantaranya tulis nama. Kemudian kadang banyak di antara jemaah umroh yang kadang maksa-maksa naik ke atas berdoa minta jodoh di sana gitu kan, karena diyakini bahwa kalau berdoa di sana cepat dapat jodoh. Saya nggak menyalahkan, bukan, tapi saran saya kalau hari-hari biasa sebaiknya berdoa di Masjidil Haram. Nah, beda lagi dengan hari Arafah. Nah, makanya di sini nih yang kadang salah anggapan jemaah umroh. Beda lagi dengan hari Arafah. Kalau hari Arafah tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, justru Padang Arafah, bukan hanya sekedar Jabal Rahmah, ya kan, semua kawasan yang ada di Padang Arafah itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi bukan hanya di Jabal Rahmah. Nah, ini yang harus jadi catatan penting. Semua kawasan yang ada di Padang Arafah tempat paling mustajab untuk berdoa. Monggo, mau minta jodoh, mau minta rezekinya lancar, minta kesehatan, segala macam, monggo di Padang Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau hari-hari biasa, mohon maaf, saya bukan menyalahkan, tapi alangkah baiknya berdoa di Masjidil Haram, di tempat-tempat mustajabah yang memang ada anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sering saya menyampaikan kepada para calon jemaah haji, kalau bawa suami pada hari Arafah, tolong hati-hati, takut doanya salah. Jadi mungkin ada di antara suami kita yang berdoa, ya Allah minta jodoh lagi, minta bidadari lagi misalkan di Padang Arafah, kemudian istrinya di belakang amin amin. Nah, ini tolong hati-hati itu kalau hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, karena bisa jadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang banyak juga jemaah umroh yang membantah Bapak Ibu, membantah, Pak Ustadz, katanya setiap bumi yang diinjak oleh para nabi, yang pernah diduduki para nabi atau mungkin disentuh para nabi, semua itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini jangan gagal paham dulu. Saya nggak menyalahkan berdoa di Jabal Rahmah, nggak menyalahkan, cuman kadang banyak berlebihan juga, ya.
kadang pegang pegang tugu yang besar itu yang berwarna putih itu dipeluk, ya Allah, minta jodoh, ya Allah, segala macam permintaannya di situ. Ini yang kadang salah paham, gitu loh. Maksudnya saya nggak menyalahkan mau berdoa di sana, monggo, terserah. Cuman kalau boleh saya ngasih masukan, kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, mendingan berdoa di Masjidil Haram, di tempat-tempat mustajab. Nah, seperti itu. Jadi jawaban dari saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hari Arafah itu doa di mana semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu di bulan haji. Kalau hari-hari biasa, sekali lagi, Padang Arafah, Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang ini tidak ada keutamaannya. Seperti itu. Kenapa? Karena ini di luar batas tanah haram, tanah halal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa jelas ya bahwa di Padang Arafah, sekali lagi, bukan hanya di Jabal Rahmah, kalau pada tanggal 9 Dzulhijjah di bulan haji, itu bukan hanya di Jabal Rahmah, tapi semua kawasan yang ada di Padang Arafah tempat paling mustajab. Apa sebab? Karena di situ juga Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut catatan sejarah Bapak Ibu sekalian, pernah menurunkan ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi itu pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji yang dikenal dengan Hajjatul Wada atau haji perpisahan. Bahkan saya sering menyampaikan dalam beberapa video saya, di beberapa konten saya, ini bisa dicek bahwa pada hari Arafah, ya, bukan hanya sekedar doa yang diijabah oleh Allah, tapi iblis, ya kan, kemudian setan dan sejenisnya, ini oleh Allah dibelenggu. Oleh Allah dibelenggu Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bin Karis. Jadi setan itu dibelenggu. Dah pada hari Arafah tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, justru malaikat merasa iri kepada umat manusia. Merasa iri Bapak Ibu sekalian. Jadi seakan-akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya pada hari ini, jadikan sebagai umat manusia ya Allah. Kenapa? Karena para malaikat ini melihat rahmat yang diturunkan oleh Allah pada hari Arafah itu luar biasa. Dan pengampunan Allah pada hari Arafah sungguh sangat besar. Makanya para malaikat ini merasa iri Bapak Ibu sekalian, ingin menjadi umat manusia pada hari Arafah. Makanya jangan sampai gagal paham, ya kan? Bukan saya menyalahkan kalau berdoa di Jabal Rahmah itu salah, bukan. Tuh, cuman sebaiknya kalau mau minta jodoh, ya kan, kalau minta sesuatu kepada Allah, kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa di luar bulan haji, mendingan di Masjidil Haram, yaitu di Multazam, Hijr Ismail, dan dari Makom Ibrahim sampai ke sudut Rukun Yamani. Itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Saya rasa paham sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sedikit atau sekelumit penjelasan dari saya mengenai pertanyaan yang tadi. Wallahu a'lam bishawab wal 'afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.